Nggih, selamat pagi seluruh mahasiswa. Pagi, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu. Pagi, Saya ini Bu. pakai headset ya, jadi suaranya agak kencang. Baik seluruh mahasiswa, sebelum kita mulai kegiatan, saya mohon izin untuk membuka dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh mahasiswa, pada kesempatan hari ini kembali kita bisa bertemu secara daring. Karena satu, ruang kelasnya PPKN juga masih direnovasi. Dan yang kedua, kebetulan hari ini saya juga bersamaan dengan kegiatan PLP di SMP 2. Sehingga kalaupun ruang kelasnya itu sudah baik, itu mungkin saya juga tidak bisa hadir di kelas. Jadi sama-sama di sisi ruangan juga tidak ada, dari sisi waktu saya rasa juga hari ini full begitu. Dan tadi malam kalau tidak salah Mas Erlangga sudah mengingatkan saya untuk mengikuti perkuliahan. Insya Allah hari ini saya siap untuk mendengarkan kegiatan perkuliahan, namun seperti biasa mungkin untuk kegiatan klarifikasi tidak bisa baik gitu atau tidak bisa full karena memang kondisinya saat ini masih di luar kelas. Nah, seluruh mahasiswa untuk memulai kegiatan kita hari ini akan kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama adalah presentasi dan sesi yang kedua adalah sesi diskusi. Monggo nanti silahkan dimanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Sesi yang ketiga klarifikasi, sekaligus saya mohon izin klarifikasinya tidak saya lakukan pada hari ini bersamaan dengan kegiatan perkuliahan, tetapi insya Allah akan saya rekap nanti di akhir kegiatan. Kalau tidak salah masih ada beberapa kelompok yang belum presentasi. Mas Erlangga, ngapunten saya agak lupa. 2 atau 3 yang belum presentasi, Mas? Oke. Terakhir nggih Mas Erlangga. Oke, kalau misalnya kita gabung, kalau misalnya hari ini kita presentasikan saja semua bagaimana ya? Jadi sampai pukul 11 gitu kita presentasi semua, lalu minggu depan itu tinggal saya klarifikasi begitu. Kira-kira kelompok yang seharusnya minggu depan siap mboten ya? Monggo mungkin saya beri waktu 1 menit dulu Mas Erlangga, 2 menit untuk mendiskusikan dengan kelompok yang bersangkutan, G. Silakan. Kalau memang bersedia nanti sekaligus presentasi sehingga minggu depan itu sudah bisa saya klarifikasi penuh. Karena ini sudah minggu ke-11 ya kita ya. 11-12 kalau hari ini presentasi 2 kelompok. Oke, monggo silahkan didiskusikan dulu. Sudah siap, Mbak? Oh iya, udah. Oh, kita ke sana aja ya? Ibu bisa?
Permisi Bu, untuk topik 8 saat ini belum siap Bu. Ya sudah, enggak apa-apa. Kalau memang tidak siap berarti hari ini topik yang ke-7 saja dulu. Saya juga lupa mengingatkan Mas Erlangga dan minggu depan tetap dengan topik 8. Ya baik seluruh mahasiswa, jika memang demikian bisa dimulai presentasinya ya. Kalau saya bisa, saya akan menyalakan kamera, tapi kalau saya tidak bisa karena halangan teknis, maka mungkin nanti saya akan matikan kamera. Ngaten nggih Mas Erlangga, kemudian untuk notulis dan moderatornya sudah dipilihkah? Sudah, Ibu. Sudah. Yes, baik. Ini yang bertugas kelas A atau kelas B? Yang bertugas sebagai presenter utama. Kelas A. Baik, monggo. Silahkan kelas A bisa mulai mempersiapkan bahan presentasi, kemudian nanti disusul dengan presentasi, dan kemudian dilengkapi dengan kelas B. Ngaten nggih? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Ibu Purwaningrum, SPG MPG, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Serta teman-teman yang dengan NIM K63 23047 sebagai moderator pada presentasi pagi hari ini. Serta perkenalkan rekan saya Amelia Sawa Arifa dengan NIM K64230009 sebagai notulis. Untuk selanjutnya, dari teman-teman kelompok 7 kelas A bisa memperkenalkan diri masing-masing, dipersilakan. Sudah terdengar. Oke, mohon maaf ya barusan saya ngomong ternyata earphone saya mati ya. Perkenalkan di sini saya dari kelompok 7 kelas A, kelompok bimbingan konseling. Perkenalkan saya Agung Fitra Priyansyah dengan NIM K64230005. Perkenalkan, saya Asri Rahma Mahardika dengan NIM K64230014. Perkenalkan, nama saya Dadal Rusyati dengan NIM K64230019. Perkenalkan, saya Dita Aulia Nurfaizi dengan NIM K64230023. Perkenalkan, saya Holifatur Rahmat Zakia dengan NIM K64230042. Baik, terima kasih. Untuk topik pada hari ini yang akan dibahas yaitu mengenai tugas guru BK dan mata pelajaran. Untuk kelompok yang bertugas pertama-tama untuk membuat dan memaparkan setiap siswa yang berperilaku baik secara dengan visi dan misi pendidikan yang dicanangkan oleh sekolah dengan tujuan pendidikan nasional.
mohon maaf slide-nya agak diperbesar boleh? Yang pertama, menyusun pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas guru bimbingan dan konseling pertama adalah pelayanan bimbingan dan konseling dengan memperhatikan hal memperhatikan rencana pelayanan dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan masalah emosional, hubungan keluarga, hubungan sosial, dan pendidikan. Agak diperkecil dikit, mohon maaf slide-nya. Sebentar ya sinyalnya. Baik. Memperhatikan rencana dan pelayanan dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan masalah emosional, hubungan keluarga, hubungan sosial, serta pendidikan yang dialami oleh mahasiswa. Menyusun program pelayanan bimbingan dan pelayanan konseling dengan dirumuskan sesuai tujuan yang jelas dan ingin dicapai untuk menangkan masalah siswa. Kemudian penyusunan program pelayanan bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas termasuk ketersediaan SDM guru bimbingan dan konseling. Tugas guru BK yang kedua yaitu melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas guru bimbingan dan konseling selanjutnya adalah memberikan pelayanan bimbingan dan konseling melalui kontak secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan bimbingan dan konseling ini dilakukan secara terencana, beberapa di antaranya seperti berikut. Yang pertama, pengembangan kehidupan pribadi. Yang kedua, pengembangan kehidupan sosial. Ketiga, pengembangan karir. 4, pengembangan kemampuan belajar. 5, bidang bimbingan kehidupan keluarga. 6, bidang bimbingan kehidupan keagamaan. Dari bidang pelayanan tersebut bisa dilakukan dengan beberapa sarana pelayanan bimbingan dan konseling, seperti layanan orientasi, informasi, penempatan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan layanan advokasi. Guru bimbingan dan konseling ini bisa memberikan layanan bimbingan dan konseling tersebut dilakukan ketika jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran.
3. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling ditujukan untuk menilai tingkat kesulitan, kesesuaian, dan bagaimana cara pelaksanaan program tersebut berjalan. Pesanan evaluasi terhadap kegiatan bimbingan dan konseling ini bisa mencakup 3 aspek, seperti berikut. Penilaian terhadap program bimbingan dan konseling sekolah, penilaian terhadap proses pelaksanaan bimbingan dan konseling sekolah, dan penilaian terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling sekolah. Jadi, lokasi tersebut sangat dibutuhkan sehingga bisa mengetahui bagaimana dampak dari program bimbingan dan konseling yang selama ini telah dijalankan oleh pihak sekolah. Kemudian yang keempat, melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi. Tugas pokok guru bimbingan dan konseling selanjutnya adalah melakukan perbaikan tindak lanjut dengan memanfaatkan hasil evaluasi. Setelah mengetahui hasil evaluasi, guru BK juga harus melakukan perbaikan tindak lanjut dengan memanfaatkan hasil dari evaluasi tersebut. Tugas guru BK ini dalam menganalisis setidaknya fokus pada 2 hal pokok, yaitu status diperoleh siswa atau perolehan guru bimbingan sebagai hasil kegiatan khususnya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai dan analisis, diagnosis maupun prognosis terhadap kenyataan setelah dilakukan layanan dan pendukung. Baik, selanjutnya setelah ada tugas dari guru BK sendiri, selanjutnya kita masuk ke bagian tugas guru MAPAL dalam bimbingan konseling. Jadi tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling itu deskripsi tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran sebagai personal bimbingan dan konseling di sekolah, diantaranya yang pertama yaitu membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing ataupun guru BK dalam identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan konseling tersendiri. Kemudian yang ketiga ada mengalih tangankan atau merujuk siswa yang sekiranya memerlukan konseling kepada guru BK. Yang keempat, ada mengadakan upaya lanjut layanan bimbingan dan konseling dalam artian program perbaikan ataupun pengayaan dari karakter tiap siswa tersendiri. Yang kelima, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru BK. Kemudian ada membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling. Kebanyakan dari kita tahu kayak siswa tersendiri jumlahnya tentu banyak ya di sekolah. Jadi di sini yang pada poin 6 ini peran guru MAPAL tersendiri itu adalah pusat dari informasi tersendiri yang sekiranya guru BK itu tidak mampu jangkau ketika banyaknya siswa dalam suatu sekolah tersebut. Kemudian yang ketujuh, ada menerapkan nilai-nilai bimbingan dalam proses belajar mengajar atau interaksi dengan siswa. Seperti misal, bersikap menghargai kepada semua siswa, memberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat, dan menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berfungsi sebagai contoh atau teladan bagi siswa-siswi pada suatu sekolah. Baik, itu saja materi dari kelompok 7 yang sudah kami sampaikan. Sekiranya ada kesalahan, saya mewakili teman-teman satu kelompok, saya minta maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelumnya terima kasih atas presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok 7A. Untuk sesi pertama
Nanti kita drop dulu ya. Untuk sekarang kita lanjut ke kelompok 4B. Apakah ada sanggahan atau tambahan yang ingin disampaikan? Baik, kami dari kelompok 4B izin untuk sedikit menambahkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sinta Andriana dengan NIM K642370 dari kelompok 4B. Sebelumnya, materi tugas bimbingan guru bimbingan dan konseling dan mata pelajaran yang telah disampaikan oleh kelompok 7A sudah cukup lengkap dan secara garis besar isinya hampir sama dengan PPT pada kelompok kami. Guru bimbingan dan konseling mempunyai beberapa tugas, yaitu antara lain adalah sebagai pembimbing atau pengembang akademik, karir, dan juga karakter. Dan guru mata pelajaran mempunyai beberapa kontribusi dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu sebagai informator yang bertugas untuk memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, sebagai fasilitator, dan juga mediator. Kami izin menambahkan sedikit bahwasanya guru bimbingan dan konseling juga mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan psikologis pada anak, karena berbagai macam tekanan yang berasal dari berbagai faktor bisa sangat membuat peserta didik kewalahan. Contohnya adalah dari faktor keluarga. Kebutuhan kesehatan mental yang tidak terpenuhi di rumah seringkali dapat menjadi hambatan bagi perkembangan peserta didik. Dengan demikian, guru BK diharapkan dapat secara proaktif meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental melalui berbagai kegiatan sosialisasi, mempromosikan perilaku yang positif dan juga sehat, serta berusaha menghilangkan stigma. Fungsi guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling juga dapat dikatakan sebagai seorang motivator. Dalam peranan ini, guru mapel adalah pemberi motivasi bagi siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dari kelompok kami cukup seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahan yang dipaparkan oleh kelompok 4 kelas B. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab yang dimulai dari pertanyaan untuk kelompok 7 kelas A. Untuk yang ingin bertanya kepada kelompok 7 kelompok A, dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama bisa disampaikan oleh Dia. Sebelumnya, terima kasih sudah diberi waktu untuk bertanya. Jadi pertanyaannya, apakah contoh dari bentuk tugas guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling dalam ruang lingkup pendidikan? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 7 kelas A, apakah sudah jelas? Untuk pertanyaan ke selanjutnya oleh Farhana, dipersilahkan. Mbak Farhana, tolong mic-nya. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhana dengan NIM K64233030. Pertanyaannya, bagaimana langkah kita dalam mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Farhana. Untuk pertanyaan ketiga bisa disampaikan oleh Mbak Nabila. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurasyiha dengan NIM K64233051. Pertanyaannya adalah, tadi kan dijelaskan apa saja tugas guru mapel dalam lingkup BK. Nah, apa pentingnya peran guru mapel tersebut dalam
Atas pertanyaan yang sudah diberikan untuk kelompok 7 kelas A, dipersilakan untuk berdiskusi terlebih dahulu dan sembari menunggu jawaban yang akan disampaikan, sesi tanya jawab akan saya lanjutkan kepada untuk kelompok 4 kelas B. Apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 4 kelas B, dipersilakan untuk raise hand. Baik, untuk yang pertama, nadanya bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Adisa Dania Saidina, NIM K6423002. Dari penjelasan kelompok kelas B, tugas BK sangat penting bagi peserta didik seperti menjaga kesehatan mental dan pemberi motivasi. Lalu bagaimana jika di suatu sekolah tidak terdapat guru BK? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya oleh Faradina bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Faradina Fatihah dengan NIM K6423029. Izin bertanya, bagaimana tanggapanmu mengenai guru BK yang memberikan suatu hukuman kekerasan fisik kepada peserta didiknya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir disampaikan oleh Aditya, bisa disampaikan. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, saya Aditya Rizky Nur Ananda dengan NIM K6423003. Pertanyaannya, bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda stres pada siswa dan memberikan dukungan yang tepat atau sesuai terhadap siswa tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 4 kelas B bisa berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian untuk kelompok 7 kelas A, apakah jawaban sudah siap? Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Diah. Apa contoh dari bentuk tugas guru mapel dalam bimbingan dan konseling di dalam ruang lingkup pendidikan? Beberapa contoh tugas guru mata pelajaran dalam konteks bimbingan dan konseling. Yang pertama, mengidentifikasi siswa yang mungkin memerlukan bantuan tambahan. Guru mata pelajaran seringkali menjadi orang pertama yang mengetahui jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar, atau menghadapi isu pribadi. Mereka dapat merujuk siswa tersebut kepada konselor sekolah. Yang kedua, berkomunikasi dengan konselor sekolah. Guru mata pelajaran dan konselor sekolah dapat bekerja sama untuk membantu siswa. Guru dapat membagikan informasi tentang perkembangan belajar dan perilaku siswa di kelas, sementara konselor dapat memberikan strategi dan pendekatan untuk membantu siswa. Yang ketiga, mendukung rencana intervensi. Jika siswa memerlukan intervensi khusus, guru mata pelajaran dapat membantu dalam pelaksanaannya. Misal, guru dapat mengadaptasi cara pengajaran atau memberikan materi tambahan untuk siswa yang merah. Yang keempat, memberikan dukungan emosional. Guru mata pelajaran juga dapat memberikan dukungan emosional kepada siswa, membantu mereka menghadapi tekanan belajar atau masalah pribadi. Yang kelima, mendorong partisipasi dalam program bimbingan dan konseling siswa untuk mengambil manfaat
dari layanan bimbingan dan konseling yang tersedia di sekolah. Sekian. Apakah sudah cukup jelas, Mbak Dia? Sudah, terima kasih, Rosi. Sama-sama. Baik, di sini saya lanjutkan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Farhana yang isinya bagaimana langkah dalam mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Jadi, kenapa harus ada evaluasi dalam setiap pelaksanaan, terutama kalau pada topik ini kita membahas mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi, evaluasi tersebut adalah jadi satu upaya untuk menentukan derajat kualitas dari pelaksanaan program bimbingan konseling itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama, nanti ada merumuskan masalah. Yang kedua, nanti ada mengungkapkan atau dari proyek bimbingan konseling yang sudah dilaksanakan. Terus yang ketiga, dari dianalisis untuk mengetahui program mana saja yang sudah atau belum terlaksana dan program apa saja yang sudah atau belum mencapai target atau hasil. Kemudian yang keempat, ada melakukan tindak lanjut baik dengan memperbaiki program yang kurang tepat maupun dengan mengembangkan ataupun menambah dan mengubah suatu hal yang nantinya tersebut dapat mendukung keefektifan dari pelaksanaan program bimbingan konseling ini. Itu yang saya jawab dari Mbak Farhana. Apakah ada feedback? Atau sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nabila mengenai apa pentingnya peran guru mapel terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi, guru mata pelajaran memiliki peran yang sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik selain dari perkembangan mereka. Maka dari itu, guru mapel memiliki peran yang sangat penting dalam layanan bimbingan dan konseling untuk membantu tugas dari guru BK. Karena kan guru BK tidak mungkin dapat mengenali dan mengawasi masing-masing peserta didik untuk pelayanan bimbingan dan konseling. Kerjasama antara guru mapel dan guru BK dalam mengawasi perkembangan peserta didik. Begitu. Apakah sudah menjawab, Mbak Nabila? Maaf, sudah menjawab. Terima kasih, Mbak Dita. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, untuk kelompok 4 kelas B, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah, Mbak. Bisa langsung disampaikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dania, yaitu bagaimana jika di suatu sekolah tidak terdapat guru BK. Dengan adanya kondisi seperti itu, maka peserta didik akan kebingungan mencari bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Peserta didik akan kesulitan mencapai tempat atau wadah untuk mendapatkan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jika suatu sekolah tidak memiliki guru BK, maka sekolah tersebut harus memerankan guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling untuk menjadi informator
fasilitator, mediator, motivator, dan kolaborator. Sekian dari Mbak Dania, apakah ada feedback? Udah Mas, makasih. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Yang kedua akan dijawab oleh Mbak Hawa. Izin jawab pertanyaan nomor 2 dari Faradina. Bagaimana tanggapan mengenai guru BK yang melakukan kekerasan, memberikan suatu hukuman kekerasan fisik pada peserta didiknya? Perlu kita ketahui bahwa hukuman fisik dan kekerasan fisik sebagai hukuman itu berbeda. Hukuman fisik contohnya push up, lari keliling lapangan, atau membersihkan lingkungan sekolah. Dan hal ini masih diperbolehkan dalam lingkup pendidikan, namun tetap saja melalui kesepakatan antara guru dan peserta didik. Sedangkan kekerasan fisik sebagai hukuman dilakukan dengan cara yang buruk seperti menendang. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin menjawab dari pertanyaan Mas Aditya Rizky. Bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda stres pada siswa saat dan memberikan dukungan yang sesuai? Yang pertama, guru dan staf sekolah harus merespon konflik dengan cepat dan efektif, mengidentifikasi sumber konflik tersebut, kemudian mendorong siswa untuk berbicara secara terbuka tentang masalah mereka, sehingga dapat teridentifikasi akar konflik dan mencari solusi bersama. Yang kedua, ajarkan siswa tentang keterampilan penyelesaian konflik, misalnya mendengarkan aktif, mengkomunikasi perasaan dengan jelas, dan mencari solusi yang adil. Yang ketiga, kemudian terapkan program anti-bullying yang melibatkan seluruh sekolah dengan menciptakan budaya sekolah yang mendukung, menghargai perbedaan, dan mengajarkan empati. Yang keempat, tentukan sanksi yang jelas untuk perilaku yang menyebabkan konflik dan terapkan dengan konsisten. Hal ini dapat mencakup hukuman yang sesuai dan langkah-langkah rehabilitasi. Yang kelima, berkomunikasi dengan orang tua siswa yang terlibat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konflik. Yang keenam, terus pantau aktivitas strategi yang diterapkan dan dilakukan evaluasi berkala, segera sesuaikan pendekatan jika diperlukan. Apakah sekian jawaban dari saya? Apakah ada feedback dari Mas Aditya? Tidak, terima kasih Mas Fikar atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 kelas A dan juga kelompok 4 kelas B atas presentasi serta sanggahan dan juga pertanyaan serta jawabannya, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan dan hadir pada Zoom Google Meeting pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup presentasi pada ini dan waktu akan saya kembalikan kepada Ibu Nani untuk memberikan klarifikasi. Saya selaku moderator berterima kasih serta mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan kepada Ibu Nani.
kasih.